Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada, sebagaimana ada, sungguh berkat dan kemurahan Tuhan. Tema khotbah pada saat ini yaitu keluarkan buah dan hargai kesempatan. Keluarkan buah dan hargai kesempatan. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Puji Tuhan, tentu bagi kita semua tidak asing lagi dengan ayat ini ya. Dan kalau kita melihat dari dua ayat ini saudaraku, kita dapat melihat bagaimana dua karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, dari dua ayat ini kita dapat melihat dua karakter Allah yang tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dua karakter ini dan karakter Allah ini pun tidak terpengaruh dengan situasi. Tidak terpengaruh dengan kondisi. Apa itu karakter itu? Yaitu selalu memberi lebih dulu. Selalu memperhatikan lebih dulu. Berbeda dengan manusia. Ya, sekali lagi, karakter Allah berbeda dengan manusia. Itulah sebabnya pagi hari ini kita merindukan karakter yang dimiliki oleh Allah. Itu juga Allah rindu, itu juga ada di dalam kehidupan kita. Kita kalau mau jujur saudaraku, waktu kita mau berdoa, ya, belum apa-apa sudah menuntut. Belum apa-apa sudah meminta. Coba kita saja. Kita tutup mata langsung Tuhan berkati anak-anakku. Baru tutup mata. Berkati keluargaku. Berkati bisnisku. Apalagi? Lindungi rumah tanggaku. Sering jujur saja saudaraku. Kita baru tutup mata, langsung kita menuntut, langsung kita meminta. Seharusnya saudaraku, sebelum kita meminta, kita mau karakter Allah. Yaitu memberi dulu, itu harus kita lakukan. Amin saudaraku. Sekali lagi ini yang sering kita lakukan. Baru tutup mata langsung menuntut. Baru tutup mata langsung minta. Berkati, berkati, berkati. Apa yang itu salah om? Ya tidak seluruhnya salah. Tetapi kita mau belajar dari karakter Allah. Yaitu memberi dulu. Kalau saudara ingat doa Bapa kami. Tentu saudara ingat doa Bapa kami. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Saudara perhatikan. Sebelum kita berdoa, Tuhan berkati makanan kami secukupnya hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Sebelum kalimat itu, apa doa Bapa kami? Coba kita lihat. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Perhatikan ayat ini. Sebelum kamu minta kepadanya. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Sebelum kamu minta kepadanya. Apa yang Tuhan inginkan?
Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat selanjutnya mengatakan datanglah kerajaanmu. Dengan kata lain, sebelum kita minta, kita puji Dia, Bapa kami yang ada di sorga. Engkau hebat, engkau ajaib, engkau mulia. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku, itulah sebabnya doa Bapa kami itu doa yang sempurna. Bukan berarti kita secara letterlek mengucapkan apa yang ada di dalam doa Bapa kami. Walaupun itu pun juga tidak salah. Tetapi di dalam doa kami itu ada pujian. Di dalam doa Bapa kami itu ada penyembahan, ada permohonan, ada keinginan, ada harapan. Dan urutan-urutan dari doa Bapa kami itu luar biasa. Seperti tadi yang saya katakan. Sebelum kita di situ mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Kalimat sebelumnya tadi yang sudah kita baca. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Kita tinggikan Tuhan dulu. Kita beri dulu saudaraku pujian, kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya beberapa minggu lalu saya sampaikan. Upayakan. Kalau memang terpaksa terlambat, apa boleh buat? Upayakan. Di saat kita beribadah, kita mulai dari awal memuji Tuhan dulu. Kita dari awal menyembah Tuhan dulu. Kemarin di dalam, kalau saudara lihat warta jemaat 2 minggu yang lalu. Saudaraku, kalau kita belum, hati kita itu saudaraku belum siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mungkin ketika di rumah kita ada masalah saudaraku, ada problema sehingga hati kita ini masih belum beres saudaraku. Hati kita itu masih keras. Lalu datang ke gereja langsung dengar firman. Itu diumpamakan tanah kita itu masih keras. Itu diumpamakan tanah kita itu masih tandus. Sehebat-hebatnya benih itu saudaraku, seunggul-unggulnya benih, kalau ditanam di tanah yang masih keras, tidak akan bertumbuh. Amin saudara, amin. Tidak akan bertumbuh. Sehebat-hebatnya firman yang disampaikan atau siapapun pendeta yang khotbah saudaraku, benih itu ditabur, firman Tuhan itu ditabur. Kalau hati kita belum siap, maka benih firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri di dalam setiap ibadah. Ada saatnya kita saat teduh. Tadi kita menyembah Tuhan dulu. Kita memuji Tuhan dulu. Itu bagaikan tanah yang dipersiapkan untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, lewat doa Bapa kami ini kita lihat karakter Allah. Yaitu Dia memberi lebih dahulu. Dan doa Bapa kami itu adalah doa yang sempurna. Sebelum kita meminta berkatilah makanan kami, ampuni kami. Tetapi tadi ayat tadi dia mengatakan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita agungkan Dia dulu, kita sembah Dia dulu, kita muliakan Tuhan dulu. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dan saya rindu karakter Yesus, karakter Bapa itu juga ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan kembali ke ayat pokok tadi. Di dalam ayat pokok tadi mengatakan, Tuhan mempunyai kekasih. Dan kekasih itu digambarkan sebagai kebun anggur. Kekasih itu digambarkan sebagai kebun anggur. Dan wujud dari pemberian Tuhan, wujud dari perhatian Tuhan terhadap kekasihnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ia mencangkul tanahnya. Tujuannya apa dicangkul? Agar tanah itu menjadi gembur saudaraku. Agar tanah itu menjadi longgar, tidak keras.
Setelah dicangkul, Alkitab tadi katakan ia membersihkan batu-batunya. Kenapa perlu dibersihkan? Mungkin batu-batu yang ada bisa menghambat pertumbuhan pokok anggur. Dibersihkan. Kita lihat di sini, perhatian Tuhan terhadap kebun anggur itu. Dibersihkan, dicangkul. Lalu dibuat menara jaga. Tujuannya apa? Agar kalau ada binatang-binatang yang berusaha merusak, itu dia bisa jaga. Belum lagi kalau saudara membaca di sini dengan jelas disiapkan pokok anggur pilihan. Bukan hanya sekedar pokok anggur, tetapi pokok anggur pilihan. Saya yakin saudaraku, pemilik kebun anggur ini pasti punya tujuan. Kenapa begitu repotnya harus dicangkul? Kenapa begitu repotnya harus diambil batu-batunya? Kenapa begitu repotnya ditaruh bikin menara jaga dan diberikan pokok anggur pilihan? Tujuannya apa? Agar hasil dari buah anggur nanti adalah hasil yang memuaskan. Ini harapan Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Seberapa umur kita? Saudara tahu, kalau sampai saat ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Itu karena perhatian Tuhan yang begitu luar biasa. Perhatian Tuhan bagi saudara dan saya itu begitu luar biasa. Tadi pagi saya katakan, orang percaya itu begitu dimanja oleh Tuhan. Wow. Begitu luar biasa. Tadi digambarkan sebagai kebun anggur yang dicangkul, yang ditaruh menara jaga. Batu-batu disingkirkan, batu-batu masalah disingkirkan, kesulitan hidup disingkirkan dengan satu tujuan. Agar kebun anggur menghasilkan buah anggur yang manis, buah anggur yang luar biasa. Saudara perhatikan. Perhatian Tuhan terhadap kita begitu luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, baca yang merahnya saja. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Wah, kita lihat di sini. Perhatian Tuhan kepada orang yang percaya sampai masa tua. Kita diperhatikan sampai masa putih rambut kita pun kita digendong. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Perhatian Tuhan sungguh luar biasa. Dan sekali lagi, keinginan Tuhan, keinginan kekasih pemilik kebun anggur itu mengeluarkan buah yang manis. Begitu juga dengan keinginan Tuhan terhadap kita yang sudah dijaga, yang sudah dipelihara, yang sudah disembuhkan saat yang sakit, yang sudah diberkati saat dalam kekurangan. Karena apa? Tuhan punya tujuan kita mengeluarkan sesuatu yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Ini harapan Tuhan. Dengan kata lain, keberadaan kita mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Keberadaan kita di satu tempat menjadi berkat, berdampak positif untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ini harapan Tuhan. Dan saudara tahu, sampai sekarang Tuhan Yesus masih menunggu kita. Sampai sekarang dengan sabar Tuhan masih menunggu. Apakah di dalam kehidupan kita itu sudah mengeluarkan buah yang baik? Apakah kehidupan kita sudah mengeluarkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain? Sekali lagi tadi, kita digambarkan sebagai
pokok anggur atau kebun anggur yang telah mendapatkan perhatian begitu istimewa oleh Tuhan. Jangan sampai perhatian Tuhan yang begitu istimewa ternyata di dalam kehidupan kita bukan mengeluarkan buah anggur yang manis, bukan mengeluarkan buah anggur yang enak. Dan memang faktanya apa? Kalau saudara membaca di dalam Yesaya tadi, saudara perhatikan ayat yang kedua. Yesaya 5 ayat yang kedua, yang merahnya saja. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kalau seandainya posisi kekasih itu ada pada kita, kita sudah menanam pohon anggur atau menanam apa saja, saudaraku, lalu hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan, pasti kita sedih, saudaraku. Demikian juga dengan Tuhan. Kita sudah dijaga, kita sudah dipelihara, kita sudah diberkati. Perhatiannya begitu luar biasa terhadap kita. Dengan satu harapan hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Dengan satu harapan kehidupan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau sampai faktanya yang keluar dari kehidupan kita bukan hal-hal yang manis. Yang keluar dari kehidupan kita bukan hal-hal yang indah, yang menjadi berkat. Betapa kecewanya Tuhan. Betapa kecewanya Tuhan kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah dipelihara, tetapi kehidupan kita tidak menjadi berkat, justru menyakitkan hati Tuhan. Betapa kecewanya Tuhan, saudara. Betapa kecewanya Tuhan. Saya memiliki di rumah, punya kebun belimbing. Punya pohon belimbing. Punya jambu. Saudaraku, baik jambu yang isi maupun jambu air itu saya punya. Senang, saudaraku, ketika sudah mulai berbunga, saya sirami. Wah, saya senang. Lalu sudah mulai besar, saya bungkus dengan plastik. Dengan harapan nanti hasilnya bagus. Tetapi faktanya apa? Rupanya ulat bisa masuk. Waktu saya sudah besar, waktu saya buka, ternyata di dalamnya ada ulat. Saya sedih, saudaraku. Saya kecewa. Saya sudah menanti sekian lama agar ini pohon jambu menghasilkan jambu yang dapat saya nikmati. Ternyata apa? Tidak dapat saya nikmati. Saya kecewa. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi saya tekankan, kita sudah dijaga, kita sudah diberkati, kita sudah dipelihara dengan satu impian, dengan satu harapan, dengan satu keinginan di dalam kehidupan kita mengeluarkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau yang dihasilkan kehidupan kita tidak menjadi berkat, betapa sedihnya Tuhan, saudaraku. Ayo kita sadar. Jangan sampai kehidupan kita membuat Tuhan Yesus terus sedih. Jangan sampai kehidupan kita membuat Tuhan Yesus sedih, saudaraku. Kita mau belajar menghibur Tuhan Yesus dengan cara bagaimana? Mengeluarkan buah yang dapat menyenangkan hatinya. Amin, saudara. Hal yang sama juga terjadi kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13. Saya akan baca ayat ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Sudah tanam ini pohon ara, saudaraku. Sudah dirawat, sudah dikasih pupuk. Perhatian pemilik pohon ara ini begitu luar biasa. Dengan harapan satu saat pohon ara ini akan mengeluarkan buah. Tapi ternyata apa? Ia tidak menemukan buah yang diharapkan. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu.
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Rupanya pemilik ke pohon ara ini sudah 3 tahun tunggu kapan ini pohon ara ini mengeluarkan buah. Sampai ditunggu sampai 3 tahun tidak mengeluarkan buah. Akhirnya dia ngomong sama penunggu kebun. Ayat yang merah itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, lihat saudaraku. Tadi pagi saya katakan, sering anak Tuhan terbuai dengan kemurahan Tuhan. Memang kemurahan Tuhan itu luar biasa. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu selain berkemurahan, tetapi Tuhan itu juga bisa keras terhadap anak-anaknya. Amin, saudara. Ini yang perlu kita sadari. Jangan hanya kita punya prinsip, Tuhan itu maha ampun, amin. Tuhan itu panjang sabar, yes. Tuhan itu berkemurahan, betul. Tetapi saya mau kasih tahu saudaraku, selain Tuhan itu maha ampun, tetapi Tuhan itu adil. Tidak mungkin orang benar sama orang jahat sama-sama masuk neraka. Tidak mungkin orang benar sama orang jahat sama-sama masuk surga, itu tidak adil. Satu saat akan terjadi pemisahan. Satu saat akan terjadi pemisahan. Kita lihat di sini. Tebang saja. Aku sudah tunggu 3 tahun ini pohon ara. Aku sudah kasih pupuk. Aku sudah memperhatikan pohon ini. Ternyata tidak mengeluarkan buah. Tebang saja. Untuk apa dia hidup? Kekerasan Allah, saudaraku. Kemurahan Allah. Perhatian Allah. Selama 3 tahun diperhatikan betul ini pohon ara. Tapi karena 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan pohon ara bilang, tebang. Tebang, tidak ada guna ini. Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Artinya apa saudaraku? Tuhan kasih kesempatan. Tuhan masih kasih kesempatan. Betapa panjang sabarnya Tuhan. Orang percaya tadi sekali lagi digambarkan sebagai pohon ara. Dan Tuhan sudah merawatnya. Tuhan sudah menjaganya. Ternyata apa? Tidak mengeluarkan buah. Sudah 3 tahun ditunggu. Ternyata pun tidak mengeluarkan buah. Akhirnya apa? Tebang saja. Ayo. Saudara tahu, kalau sampai saat ini kita ada, itu bukan satu kebetulan. Amin, saudara. Saudara ingat baik-baik, ini kita ada bukan satu kebetulan. Pada masa COVID selama 2 tahun, berapa banyak teman, sanak, family, keluarga, dekat, kenalan yang lewat. Kami pendeta-pendeta sekian ratus saudaraku, yang dipanggil Tuhan COVID ini. Dan justru pendeta-pendeta yang saya anggap luar biasa. Saudara, itulah sebabnya ketika saya merenung, teman-teman saya mendahului saya. Tuhan terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan untuk saya. Untuk lebih semangat lagi. Untuk lebih serius lagi di dalam melayani Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Kalau sampai saat ini kita masih ada, kita masih bisa bernafas. Itu karena kemurahan Tuhan, harapan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk apa? Untuk mengeluarkan buah. Untuk sadar, untuk insaf, untuk hidup lebih baik lagi. Untuk kembali kepada Tuhan. Kalau mungkin kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Ayo gunakan kesempatan yang singkat. Gunakan kesempatan yang sedikit ini sebaik-baiknya untuk kembali kepada Tuhan. Beberapa hari lalu, tentu bagi saudara yang nonton TV, ada truk Pertamina dengan membawa minyak atau solar atau bensin atau pertalite 16.000 liter. Kalau yang 5.000 kecil ya, agak kecil. Tapi ini 16.000 saudara. Orang sementara nunggu lampu hijau.
nunggu dengan baik. Tiba-tiba truk remblong. Berapa langsung meninggal? 11. Saya lihat ngeri saudaraku. Saya lihat ngeri. 11 orang langsung pas. Belum yang luka. Kalau seandainya sebelum Tuhan panggil kita, kita lalu masih sakit, kita masih ada kesempatan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Syukur masih ada kesempatan, tetapi kalau seperti itu saudaraku, belum ada kesempatan, tiba-tiba ada truk, pos. Tidak ada kesempatan, itulah sebabnya. Kesempatan yang sempit, kesempatan yang sedikit ini, gunakan untuk mengeluarkan buah. Amin, saudara. Gunakan untuk mengeluarkan buah, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, firman Tuhan tadi tebang dia. Untuk apa dia hidup tidak mengeluarkan buah? 3 tahun aku sudah tunggu dia untuk sadar. 3 tahun aku sudah tunggu dia untuk insaf. 3 tahun aku sudah tunggu dia untuk agar kembali kepadaku. Tetapi tidak mau tebang dia. Wow, saudaraku. Inilah kekerasan Allah. Jadi saudara jangan hanya berpegang kepada kemurahan. Kemurahan nanti kita akan lihat ayatnya. Jangan saudara hanya berpegang pada kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Pengampunan itu ya. Tapi jangan lupa keadilan Tuhan. Jangan lupa kekerasan Tuhan. Memang saudaraku. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu luar biasa. Itu amin. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, yes. Tetapi sebelum Yesus datang, apa kata Yesus? Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi melainkan pedang. Jangan lupa juga ayat ini. Jangan hanya fokus kepada Yohanes 3 ayat 16. Kita juga ingat ayat ini, Yesus akan datang kembali saudaraku. Bukan membawa damai tetapi membawa pedang, membawa pemisahan. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Artinya begini saudaraku, kalau papa hidupnya berkenan kepada Tuhan, mama tidak berkenan kepada Tuhan, akan dipisahkan. Ini arti ayat ini. Bukan Yesus bukan sembarangan memisahkan, bukan begitu. Terjadi pemisahan yaitu ketika papanya dekat dengan Tuhan, suaminya dekat dengan Tuhan, istrinya jauh daripada Tuhan, akan terjadi pemisahan. Menantu perempuan dan ibu mertua akan terjadi pemisahan. Tetapi kalau semuanya dekat dengan Tuhan, tidak akan dipisah. Amin, saudara. Tidak akan dipisah. Tentu kita ingat satu pujian. Kelak ada tangisan. Tangisan selamanya. Ya ada tangisan waktu Tuhan bagaimana? Menghukum dunia. Suami istri tercerai. Tercerai di sini saudaraku. Karena apa? Mungkin suaminya dekat dengan Tuhan. Istrinya jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya. Istrinya dekat dengan Tuhan. Suami jauh dari Tuhan. Akan tercerai. Akan terpisah. Ini akan terjadi saudaraku. Itulah sebabnya Yesus bilang. Jangan kamu sangka aku datang membawa damai, tetapi akan membawa pemisahan. Antara kambing dan domba akan dipisahkan. Antara lalang dan gandum akan dipisahkan.
Itulah sebabnya kalau saudara lihat perumpamaan antara lalang dan gandum. Sementara pemilik kebun, pemilik sawah tanam gandum, kok yang muncul juga lalang. Akhirnya pekerja ngomong, Tuan, ini ada lalang, bukankah Tuan menanam gandum, kok yang tumbuh juga lalang. Bagaimana kalau saya cabut lalangnya? Tuannya bilang, enggak usah, jangan. Nanti kalau kamu cabut lalang, gandum juga akan tercabut. Biar saja, nanti saatnya akan ada pemisahan. Yang lalang akan dipisahkan dan dibakar. Yang gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Biarkan saat ini dia hidup sama-sama. Begitu juga. Kalau di Labuan Bajo ini, biarkan orang jahat, orang benar hidup sama-sama. Biarkan. Tetapi ada masanya aku datang membawa pedang. Aku akan memisahkan. Untuk itu mari. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini. Begitu juga di dalam Matius pasal 13 ayat 49, apa kata firman Tuhan? Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Akan ada pemisahan. Ayo saudaraku, kesempatan yang singkat ini. Kesempatan yang singkat ini. Kita gunakan baik-baik untuk segera kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Untuk segera kembali kepada Tuhan. Pohon ara yang tidak mengeluarkan buah. Sudah ditunggu 3 tahun tidak mengeluarkan buah. Tebang. Potong saja. Di rumah saya punya pohon langsa, saudaraku. Apa? Langsa atau apa? Iya, langsa. Saya sudah tanam 10 tahun. Ini teman-teman tahu. 10 tahun saya tanam. Tidak mengeluarkan buah apa-apa. Saya tunggu saudaraku. Sampai untuk menghibur diri saya saudaraku. Untuk menghibur diri sendiri. Saya satu saat beli buah langsa saudaraku. Yang masih ada okinya. Saya tanam, saya taruh di situ langsung saya foto. Bikin senang sendiri. Karena sudah saya tunggu 10 tahun tidak keluar. Sekarang saudara lihat. Potong. Tidak ada sudah daunnya. 1 lembar saja tidak ada. Menggenapi firman saudaraku. Sudah 10 tahun. Ini masih 3 tahun ditunggu tidak mengeluarkan buah, potong. Ini saya sudah 10 tahun saudaraku. Sampai pada waktu saya posting saudaraku, saya beli ini buah langsa, saya posting. Om sudah berbuah ya? Saya tidak bisa jawab karena itu tidak betul. Ini saudaraku. Jadi ayo. Kita sudah dijaga, kita sudah dipelihara, kita sudah dirawat. Kita sudah dimanja oleh Tuhan. Ayo periksa apakah di dalam kehidupan kita itu sudah mengeluarkan buah atau belum. Kalau kita merasa belum mengeluarkan buah, kok Tuhan belum potong, kok Tuhan belum marah kepada kita, artinya apa? Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk mengeluarkan buah. Amin saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan. Pohon ara tidak mengeluarkan buah, potong. Wow, ketika akan dipotong, lalu penunggu kebun ngomong sama pemilik kebun. Penunggu kebun itu gambaran tentang Roh Kudus. Tuhan, jangan potong dulu Tuhan. Ini ayatnya. Lukas pasal 13 ayat 8. Jawab orang itu, yaitu penunggu kebun. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Wow, kita lihat di sini perhatiannya begitu luar biasa. Ditunggu 3 tahun tidak mengeluarkan buah. Pemilik kebun potong saja, tetapi tunggu dulu Tuhan. Kasih kesempatan 1 tahun lagi.
Memang pohon ini tidak mengeluarkan buah selama 3 tahun. Kasih kesempatan lagi Tuhan, 1 tahun lagi kasih tahu. Saya akan kasih pupuk, saya akan cangkul ini agar tanahnya itu jadi subur. Kasih kesempatan lagi. Jadi saudaraku, inilah bentuk kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita belum mengeluarkan buah, kok sementara hidup kita masih kacau, hidup kita masih sering tidak berkenan kepada Tuhan, kok Tuhan belum potong, itu tandanya kita masih diberikan kesempatan. Amin saudara, ini hargai kesempatan yang Tuhan berikan, hargai saudaraku. Hargai kesempatan, selagi masih ada kesempatan, hargai, gunakan kesempatan ini. Tunggu 1 tahun lagi Tuhan. Aku akan mencangkul tanahnya. Aku akan kasih pupuk. Tuhan kasih perhatian lagi. Tuhan kasih perhatian lagi. Ayat 9 mengatakan, mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sudah dikasih kesempatan pertama 3 tahun tidak mengeluarkan buah. Ditambah lagi 1 tahun lagi kok masih tetap tidak ada perubahan. Potong. Ayo. Kiranya lewat firman ini menjadi perenungan bagi kita semua saudaraku. Sekali lagi kita diberikan kesempatan. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Hargai kemurahan Allah. Sekali lagi dari tempat ini saya katakan kemurahan Allah itu ada batasnya. Ya. Ingat, kemurahan Allah itu ada batasnya. Ingat zaman Nuh. 120 tahun kemurahan Tuhan diberikan kepada orang-orang pada zaman Nuh. Sementara Nuh membuat bahtera, Nuh terus bersaksi, ayo sadar, ayo kembali kepada Tuhan, ayo mengeluarkan buah, ayo melakukan apa yang Tuhan mau terus. Nuh di tengah-tengah kesibukannya, membuat bahtera, dia terus menasihati orang-orang pada waktu itu. Ayo kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka mengabaikan kemurahan Tuhan. Mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Akhirnya apa? Nuh, cukup. 120 tahun itu bukan waktu yang singkat Nuh. Tapi mereka tidak dengar. Yang ditolak bukan kamu Nuh. Tetapi yang ditolak aku Nuh. Sekarang masuk bahtera. Ya lihat. Selama 120 tahun kemurahan Allah diabaikan. Muncullah kekerasan Allah. Air bah. Jadi ingat ini saudaraku. Roma 11 ayat 22 itu tanamkan di dalam hatimu masing-masing. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jangan hanya kita memperhatikan kemurahan Tuhan, kesempatan daripada Tuhan, tetapi lupa kekerasan Allah. Ayo, saya rindu. Kita ingat baik-baik ini ayat. Saya rindu. Hargai kemurahan Tuhan, hargai kebaikan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kalau sampai saat ini kita belum berbuah, kita belum berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan kok masih baik-baik, Tuhan kok tidak marah. Itu karena Tuhan ada maksud, saudara. Tuhan ada maksud. Selain kita diberikan kesempatan untuk mengeluarkan buah. Ayat yang terakhir di sana mengatakan, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah, maksud kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ialah menuntun engkau kepada satu titik yang namanya pertobatan. Amin. Jadi tujuan Tuhan berkemurahan kepada kita. Tujuan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Selain agar kita mengeluarkan buah yang dapat dinikmati banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu hidup di dalam pertobatan. Ayo.
Kita tidak tahu, sering saya katakan dari mimbar ini, kita tidak tahu kapan jantung kita ini berhenti berdetak. Kita tidak tahu loh. Kita tidak tahu kapan kita masuk ke satu hotel yang check in tidak pernah check out, yaitu kuburan. Kita tidak tahu. Selagi masih ada nafas, gunakan kesempatan ini. Amin, saudara. Gunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Saudara jangan berkata, Om, nanti aku mau kembali kepada Tuhan kalau aku sudah punya rumah sendiri, Om. Om, nanti aku mau kembali kepada Tuhan kalau jabatanku sudah naik, Om. Nanti aku mau kembali kepada Tuhan kalau anak-anakku sudah sukses semua, Om. Dikira kita yang atur kematian. Bukan kita, saudaraku. Ayo gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah mengeluarkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Silakan pemain musik, yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitarnya, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo keluarkan buah yang baik di dalam hidup kita dan hargai kesempatan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan, sebab tujuan Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kemurahannya agar kita menjadi lebih baik, hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan ini, ayo, saya rindu kita merenungkan kembali dan melihat keberadaan rohani kita. Melihat keberadaan iman kita. Apakah kita sudah mengeluarkan buah untuk hormat kemuliaan Tuhan atau belum? Kalau saudara merasa, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Aku sadar aku belum mengeluarkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku sadar aku sering mengabaikan kemurahan-Mu. Sering mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Aku mau kembali kepadamu. Aku ingin menjadi berkat. Aku ingin mengeluarkan buah. Aku ingin berdampak bagi orang lain. Aku ingin tampil beda. Maka saudaraku, hal yang luar biasa akan Tuhan semakin nyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.